Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tunanetra Story. Untuk kalian yang kebetulan banget nonton video ini dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu channel Tunanetra Story-nya ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di video yang kali ini akan aku share ke kalian adalah video tutorial lagi nih guys, tentang masak-memasak. Masakan apa yang akan aku share kali ini? Simak terus sampai akhir ya guys. Oke, di video kali ini aku akan nge-share tutorial masakan. Aku mau masak steak dory nih guys. By the way, steak dory ini makanan favorit aku banget. Jadi kalian simak terus sampai akhir ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku akan jelasin dulu alat dan bahan yang akan aku pakai nanti untuk proses memasaknya ya guys. Ini bahan-bahan yang aku pakai karena aku nanti mau buat steak dory, otomatis bahan utamanya adalah dory ya guys, ikan dory yang masih mentah. Aku pakai ikan dory. Kalau kalian mau pakai beef atau mau pakai chicken atau menu-menu lainnya, salmon atau lain sebagainya bisa. Dan selanjutnya, tunggu, ini aku sambil meraba guys. Nah, di sini aku juga siapin garam buat ngebumbuinnya nanti, buat ngebumbuin si dory. Terus ini juga ada merica. Aku siapin juga bawang. Terus di sini aku siapin juga kentang untuk nanti bahan pelengkap steaknya. Terus di sini juga ada, tunggu guys, aku sambil ngeraba, sorry. Ini juga ada brokoli, aku siapin brokoli. Terus ada jeruk nipis atau jeruk lemon, kalian bisa pakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Ini untuk nanti biar ikannya nggak terlalu amis guys, gitu. Terus nanti untuk sayurannya juga selain brokoli, aku siapin juga tomat dan kentang udah aku sebutin belum ya? Tadi udah ya, kentang. Terus ini juga ada minyak goreng nih guys untuk kita ngegorengnya nanti. Dan ini ada platingnya nanti untuk plating, tunggu, ya ada piring dan mangkuk. Dan di sini aku pakai alat-alat spatula yang pastinya untuk kita ngaduk nanti di wajahnya. Spatulanya gagangnya dari kayu ya, jadi nggak panas. Terus ini juga ada di tangan kiri aku ada alat untuk meniriskan gorengan kita nanti supaya minyaknya nggak jatuh ke piring ya guys. Terus ini aku pakai wajannya agak lumayan besar nih, sekitar berapa senti ya, 30 cm diameternya sekitar itu, lumayan besar. Dan kelebihan dari wajan ini, aku pakai wajan yang ada gagangnya, jadi enak banget guys, bukan wajan yang di samping gitu ada pegangannya, itu kan panas ya. Kalau ini wajannya ada gagangnya dan dari kayu juga. Terus nanti untuk merebus brokolinya, karena brokolinya akan aku rebus, aku pakai panci juga. Jadi ini aku pakai 2 tungku ya guys, nanti buat masak. Tungku yang pertama aku kasih wajan di sebelah kanan aku, dan di sebelah kiri, tungku di sebelah kiri aku udah siapin panci, dan ini ada sendok gayung untuk nanti ngaduk brokolinya, gitu guys. Terus di sini juga udah aku siapin sarung tangan buat masak, supaya nanti kalau jaga-jaga kalau misalkan aku kepanasan bisa standby gitu guys. Tapi aku ingetin sekali lagi, sensoriknya pasti berkurang ya, karena ini aku sarung tangannya sarung tangan orang awas guys, bukan sarung tangan khusus yang lebih tipis dan dia tahan panas. Aku belum beli yang itu, gitu guys. Oke, jadi step pertama sebelum kita masak si dory-nya, aku mau masak dulu kentangnya nih guys. Jadi langkah pertama,
kita masak dulu kentangnya. Ini kentangnya aku pakai kentang yang biasa, terus bukan kentang french fries ya. Ini opsional, kalian kalau mau pakai kentang french fries juga boleh. Dan ini aku siapin juga minyak goreng guys. Oke, ini karena wajannya masih dingin jadi aman nih ya. Minyaknya bisa kita masukin ke wajannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wait. Setelah itu kentangnya juga bisa kita masukin. Nah, ini karena tempat kentangnya udah selesai, jadi aku letakkan dulu di tempat cuci piring ya guys. Ini aku udah cuci tangan ya tadi ya sebelumnya. Oke. Tunggu. Ini kita bisa pakai spatulanya dan oh my god. Guys, ngeraba soalnya. Dan ini juga tempat penirisnya bisa kita siapin juga nanti untuk siap-siap kalau udah kelar goreng. Oke, tunggu dulu. Aku mau ambil tisu guys, kena minyak tadi. Oke, ini buat standby. Pakai di tangan mana ya? Tangan kiri kali ya. Nah, ini aku standby. Di tangan kiri aku pakai sarung tangan. Oke, bisa kita nyalain apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita putar di angka 10 jam angka 10 ya. Kita tunggu dulu sampai minyaknya panas. Atau biar cepetan dikit, kita bisa setting lagi. Nah, kalau apinya meletup-meletup berarti itu kayaknya kurang terlalu besar guys. Jadi bisa kita kecilin atau kita besarin. Oh iya, by the way, untuk perasa dari kentangnya kita bisa taburin garam di atas. Tunggu guys. Di atas minyaknya. 1 cukup jari aja. Ini sih belum panas ya minyaknya. Sambil kita aduk tadi karena aku masukin garam. Nah, ini kayaknya udah mulai panas. Untuk kalian yang takut panas biar nggak kena minyak, ngaduknya pelan-pelan ya guys, dari bawah ke atas, tapi jangan diangkat banget. Jadi dari bawah, setelah kita balik, terus spatulanya ini langsung kita tangkupin ke kentang atau apa yang kalian goreng gitu. Jadi jangan diangkat tinggi-tinggi banget. Oke, bisa kita goreng. Ini kan tekstur kentangnya masih keras ya guys. Nanti ketika udah mateng, kita bisa tekan-tekan pakai spatula, akan lebih empuk teksturnya. Itu tandanya udah mateng. Dan ngingetin lagi untuk kalian yang mau masak, kalau pakai baju diusahakan bajunya yang nyaman ya guys. Terus kalau misalkan berhijab juga, hijabnya juga jangan mengganggu akses kita untuk masak.
Oke, ini apinya bisa aku besarin lagi. Wait, sedikit aja. Nah, ini udah mulai panas banget. Nah, untuk kalian yang tunanetra, mungkin wajannya bisa pakai wajan yang lumayan besar ya, space-nya, jadi supaya ngebolak-baliknya lebih enak. Kalau lebih enak lagi, ini guys, kadar minyaknya kalau mau kentangnya cepat matang, terendam kayak gini nih. Jadi ini mempermudah kita untuk cepat matangin si kentangnya. Masih keras, kita tunggu dulu sambil kita bolak-balik supaya nggak gosong. Oke, aku kecilin dulu, kayaknya terlalu panas ini. Kecilin dikit. Tadi sempat aku besarin ke angka 10. Ini udah balik lagi ke angka 10. Nah, sambil kita tekan-tekan, kita cek lagi. Sambil kita balik-balik terus ya guys, biar nggak gosong. Ini sih kalau kentang yang aku pakai ini kentang biasa, dipotongnya biasa sih, dipotong agak besar-besar gitu. Kalau kalian kentang biasa mau di model kayak stick-stick itu juga bisa, atau kalau nggak pakai french press juga bisa.
kalian tekan-tekan kentangnya ini, tekan-tekan. Kalau udah dirasa empuk, atau kalau nggak bunyi, bukan bunyi ya guys, maksud aku ini apa namanya, baunya. Kalau baunya udah mulai kecium agak wangi, itu berarti udah tanda-tandanya bentar lagi udah mau matang. Nah, kalau kalian yang takut panas, bisa pakai spatula yang gagangnya lebih panjang dari yang aku punya ya. Kalau yang aku punya nih nggak terlalu panjang. Bisa beli yang gagangnya panjang. Jadi bentar-bentar guys, aku mikir. Berarti gini, kalau kita mau mindahin ininya, kentangnya, ngebalik kentangnya, kita pastikan dulu spatulanya ini udah mengenai di dasar ininya, wajannya. Jadi supaya benar-benar kembali. Biasanya bunyi kok. Nah, ini bunyi kan. Oke, kayaknya bentar lagi deh. Nah, ini kayaknya udah mateng. Bisa kita matiin kompornya. Oke. Karena ini baunya udah wangi juga guys. Ini udah mati ya kompornya. Jangan lupa dipastikan dulu kompornya benar-benar mati. Nah, oke. Nah, kalau kalian pakai wajan yang bergagang sama seperti yang aku pakai, bisa kalian letakkan di depan apa ya? Di depan kita ya, di hadapan kita. Jadi ini aku naruhnya di depan, nggak di samping. Terus kalau mau meletakkan si spatulanya, diusahakan searah sama letak gagangnya, jadi supaya kita nggak cari-cari guys, karena kan ini kan kondisinya panas ya, kondisinya udah panas kena tungku api, dan kondisi si minyaknya ini juga panas. Jadi ketika kita nyari spatulanya biar nggak kebingungan gitu, kalau kita naruhnya di samping kadang ngeraba-raba malah kita kena wajannya gitu, nggak sengaja kena wajannya. Jadi diusahakan searah sama letak dari tangkai wajan gitu. Jadi tangkai spatula diusahakan sejajar sama tangkai wajan ya guys. Oke. Nah, ini sepertinya udah matang semua. Bisa kita pindahin ke ini ya, ke tempat. Dulu garamnya. Nah, jadi ini tempat untuk meniriskannya. Bisa kita pakai yang minyak yang tadi ya guys. Terus tempat alat untuk penirisannya ini bisa kita tumpuk di atas tempatnya. Ini tempatnya aku modelnya kayak bowl. Jadi modelnya kayak bowl gitu. Jadi insya Allah nggak tumpah-tumpah kalau mau buat nirisin. Kalau nggak gini aja juga bisa sih guys sebenarnya. Diserok pakai ini. Tunggu wait.
Aku coba dulu sarung tangannya. Nah, jadi dipastikan ya, ini kan alat penirisnya ini kan bentuknya cekung. Jadi kita jangan sampai kebalik begini, jangan sampai kebalik. Kita raba dulu, ini mumpung belum panas, jadi bisa kita touch dulu, kita sentuh dulu. Udah bener belum posisinya, baru kita balik biar pas. Ini jadi bisa kita pindahin si kentang yang udah matang ini. Wait guys, ini panas ya, aku takut. Bisa kita pindahin dikit-dikit. Jadi penirisnya ini tetap kita letakkan di atas wajan ya, supaya minyaknya nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Oh, jatuh. Nah, kan minyaknya nyiprat-nyiprat sama. Ini karena bentuk wajan. Oh, wait. Karena bentuk wajan itu cembung ya, cembung ke bawah gitu. Jadi kita nyeroknya hati-hati guys. Mana ya ini ya? Tunggu. Masih adakah di sini? Oh, masih ada. Nah, bentar. Oke, ini sambil kita goyang-goyang dulu di atasnya biar nggak terlalu air. Nah, ini udah aku pindahin. Oke, kita tunggu dingin dulu guys. Oke, selesai deh. Kentangnya udah jadi, kentang gorengnya udah jadi. Oke guys, ini tadi kentangnya udah kelar kan, udah ditiriskan, udah aku pindahin ke plate ya kentangnya. Opsional kentangnya sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau aku sukanya yang crispy di luar tapi juicy di dalam. Jadi ini tadi udah aku cobain kentangnya, juicy banget, dalamnya melt gitu, jadi leleh gitu, tapi di luarnya crispy. Terus setelah itu kita memasak si dori cantiknya guys. Ini udah aku siapin dorinya. Oke, langkah pertama sebelum kita kasih bumbu, dorinya kita peresin dulu pakai jeruk nipis atau pakai lemon ya, biar nggak amis guys. Ini jeruknya tinggal kita peras aja airnya. Oke, bentar ya, aku buang dulu perasan jeruknya. Nah, jadi ini sampai si dorinya ini kena sama jeruk nipis. Ini aku pakainya 2 slice dori guys. Buatnya nggak banyak sih kalau aku.
Kalau kalian suka banyak silahkan, kalau yang lebih suka banyak. Nah ini sampai kena sama jeruk nipis semua ya. Karena teksturnya dori ini banget ya guys, jadi agak pelan-pelan, lembut banget ya. Nah ini aku jadi kebelah-belah menjadi beberapa bagian. Oke, ini udah kena sama jeruk nipis semua. Kita bisa tiriskan dulu jeruk nipisnya supaya nggak kecampur sama bumbu ya. Ini karena aku taruh di bowl kecil, mangkok kecil. Jadi bisa kita tirisin pakai tangan aja. Ini aku lagi di tempat cuci piring nih guys. Nah terus ini, wait, masih ada ternyata. Oh bener. Tuh kan dorinya tipis banget, halus banget dia. Oke. Nah, tunggu bentar, aku cuci tangan lagi. Mana tisunya? Lagi nyari tisu guys. Nah kalau buang kotoran jangan lupa di satu tempat yang sama. Nah setelah kita udah balurin sama jeruk nipis, setelah udah kita tiriskan, bisa kita kasih bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya aku tunggu guys, aku ngeraba. Aku pakai bawang. Jadi kita tap-tap gitu, kita tekan-tekanin ke permukaan dari dorinya. Ini kan ada dua sisi ya, jadi kita bisa bolak-balik. Wow, halus banget kamu. Kalau kalian suka yang strong banget, bisa kasih yang banyak kan. Kalau aku nggak suka sih, jadi bawangnya dikit aja. Ini bawangnya tadi udah diparut ya, atau kalian pakai bawang bubuk juga bisa. Nah kalau enggak gini aja guys, dorinya atau ikannya atau kalian pakai apa, daging atau ayam, bisa kalian taruh di tangan kiri, terus tangan kanan kalian ambil bumbu-bumbunya gitu, supaya lebih gampang. Oke, ini bawangnya udah, aku ini dulu ya guys. Mulai apa ini tadi? Oh, tempat buat ngabisin minyak ternyata. Oke, ini bawangnya udah ya tadi. Terus aku mau pakai garam. Setelah dikasih bawang, aku kasih garam dikit aja. Terkasih. Kita ratain di dua sisinya ya. Ini aku ada 2 buah soalnya, jadi ya berarti bolak-balik. Oke, garamnya udah, kita singkirin. Terus tunggu guys.
utamanya juga udah mau aku singkirin juga biar gak ganggu ya guys, karena table aku kecil. Jadi di mana ini? Oh ini di sini. Nah bawangnya juga aku singkirin, aku taruh di ban dulu. Setelah itu terakhir pakai merica, aku pakai merica bubuk. Nah kalau ini selera ya guys, karena aku sukanya banyak. Oops. Nah bisa kita tap di. Wow, baunya strong banget. Nah ini karena tadi udah kecampur di satu sisi ya, jadi ini tinggal aku bolak-balik. Oke guys, aku cuci tangan dulu ya, tadi masih belepotan bumbu. Oke, wait. Tisu lagi. Oke guys, setelah dorinya kita bumbuin, kita bisa langsung ke step memanaskan minyak ya. Jadi ini sebelum kita goreng, kita harus panasin dulu minyaknya. Dan ini nanti aku mau masaknya karena aku suka dori yang smooth ya. Jadi kita nggak lama-lama banget masaknya, paling cuma beberapa menit, cuma 2 menitan. Ini kalian selain pakai ingredient yang aku pakai tadi, bisa kalian tambahin tepung juga kalau kalian suka tepung. Kalau aku nggak begitu suka, aku sukanya yang original. Oke, bisa kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sebentar agar panas. Di angka 11:30. Nah kalau dori kan agak kecil ya guys, jadi kalian bisa pakai jepitan. Ini udah aku siapin juga jepitan kayak pinset gitu, kecil sih tapi ini kecil. Kalau kalian punya bisa yang panjang, karena ini wajahnya gede banget gitu. Kita tunggu bentar. Nah tangannya bisa kalian, kalau udah panas belum ya, bisa kalian apa ya, bisa kalian telapak tangannya bisa kalian ini di atas wajan, tapi jangan di atas banget ya, bisa kalian ambangin di atas wajan. Oke, ini udah panas, bisa kita masukin dorinya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ya tisunya? Nah ini sebentar aja guys, karena aku nggak suka yang terlalu matang. Udah meletup ya, karena ini tadi bekas si ini jeruk nipisnya. Oke, nanti kita balik.
bekas dari tempat dorinya bisa kita pindahin. Oke guys, udah selesai. Cukup segini aja. Kalau aku sih nggak suka yang terlalu crispy. Pakai apa ya? Tadi lupa. Nah wait, kalau kalian yang takut banget sama panas, ini karena masih panas banget waktunya. Waktunya masih panas, jadi tunggu agak. Oke, bisa kita pindahin. Tunggu, aku ambil dulu penirisnya. Karena dorinya lembut banget ya guys, jadi agak sulit saya. Nah, ini udah berhasil. Oke, bisa kita pindahin ke tempat penirisan. Kalau kalian punya jaring-jaring yang diletakkan di atas wajan itu jauh lebih enak guys, daripada pakai alat peniris yang terpisah kayak gini. Oke, ini dorinya udah jadi guys, kita tinggal pindahin ke piring. Oke guys, jadi wajannya udah aku singkirin ya, aku pindah ke panci. Jadi ini aku mau ngerebus brokolinya pakai panci yang ada gagangnya, dan ini pakai gayung, pakai sendok yang ada gagang kayunya. Aku pakai gagang kayu supaya nggak panas. Oke, kita panasin dulu sampai mendidih airnya maksudnya. Nah, kita panasin dulu. Di angka berapa ya? 10 mungkin ya. 10 atau setengah 11 lah. Si panel apinya. Oke guys, ini airnya udah mendidih, udah bunyi kan ya, kedengeran ya. Jadi kalian kalau yang nggak bisa lihat kan kedengeran nih ada suara gemeletuk airnya, berarti tandanya udah mateng airnya. Jadi sayurannya bisa kita masukin plus garam ya guys. Garamnya dikit aja, cuman biar cantik doang warnanya. Dan ini juga di tempat brokolinya tadi kan bentuknya bowl ya guys, udah aku siapin peniris. Udah aku siapin peniris ini peniris brokolinya. Kita masak sebentar aja.
Oke, udah guys, cukup. Nah, ini tadi sendok buat ngaduk-ngaduk brokolinya, bisa kita taruh di tempat ini. Dan aku pakai saringan yang agak kecil. Taruh aku raba dulu, takutnya salah. Ini saringan biasa sih, saringan yang agak kecil. Bisa kita pindahin brokolinya ke mangkuk. Oke guys, ini tadi brokolinya udah mateng, udah aku pindahin ke plate. Kita tinggal hias aja. Ini aku pakai lemon sama tomat. Aku mau pakai 1 slice lemon dan 2 slice tomat. Kalau kalian mau pakai timun juga boleh. Nah, terus ini aku mau pakai sausnya. Mau pakai American sauce. Kita tuangin whey. Dikit aja. Sesuai selera ya. Bentar guys, aku cuci tangan dulu. Kalau kalian mau lebih cantik guys, sausnya bisa kalian sendokin. Oke. Nih packagingnya seperti ini guys, ala tunanetra. Silahkan kalian lihat. Bagi orang awas nih, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, nanti tinggal disiapin aja pisau sama garpunya. Gitu guys, sekian dulu tutorial aku kali ini. Thank you so much udah pada nonton. See you next time ya guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.